Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri dengan NPM 2311080036. Di sini saya tidak sendiri, yaitu dengan partner saya, yaitu perkenalkan, nama saya Putri Anggriani dengan NPM 2311080203. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul pertemuan kelompok dan rapat kelompok 5 kelas L semester 4. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 yang bertema pertemuan kelompok dan rapat. A. Proses kelompok terbuka dan terselubung. Dalam setiap interaksi antara individu atau kelompok terdapat dua hal. Yang pertama, konteks dan proses. Konteks mengacu pada apa yang dikatakan, sedangkan proses adalah proses memahaminya. Dalam percakapan tentang suatu tugas, konteks adalah tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Proses dalam kelompok adalah tentang metode penyampaian tugas dan proses komunikasi. Proses suatu kelompok dipengaruhi oleh tindakan atau sikap anggota kelompok. Proses suatu kelompok dipengaruhi oleh lingkungan, norma, dan budaya. B. Proses dan kekuasaan kelompok. Kekuasaan telah membantu penelitian lintas disiplin ilmu yang berbagai sosiologi, psikologi, antropologi, dan perilaku organisasi. Kekuasaannya bervariasi berdasarkan pendekatan teoritas dan definisi kekuasaan. Definisi kerja umum adalah kekuasaan melibatkan hubungan relatif dan perbedaan kekuasaan menemukan ketergantungan. Penelitian Etzioni mengidentifikasi tiga aspek kekuasaan. Yang pertama normatif, dan yang kedua koersif, dan yang ketiga utilitarian. Kekuasaan normatif dikaitkan dengan penghargaan simbolis dan penggunaan norma untuk mendorong respon positif dari anggota. C. Komponen proses tim. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah konsep yang kompleks dan beraneka ragam yang bervariasi di berbagai budaya. Konsep ini melibatkan kemampuan untuk memimpin, berkomunikasi, mengelola konflik, dan membuat keputusan. B. Komunikasi. Komunikasi multikultural memiliki berbagai manfaat dan potensi dalam menumbuhkan kreatif dan penciptaan ide. Komunikasi multikultural dapat ditingkatkan melalui berbagai perspektif dan struktur organisasi yang lebih inklusif. Komunikasi multikultural sangat penting untuk mengembangkan budaya hibrida karena komunikasi multikultural membantu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan norma dalam suatu kelompok serta mendorong saling pengertian dan memahami atas tindakan seseorang terhadap orang lain. D. Peran formal dan informal dalam tim. Yang pertama ada peran formal. Menurut sebuah penelitian oleh Morrison 1994, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama mempengaruhi cara individu mendefinisikan nilai dan keyakinan mereka sendiri. Dalam kerjasama, individu cenderung mendefinisikan nilai dan keyakinan mereka dengan cara yang lebih terbuka dan kolaboratif, yang menghasilkan kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih baik. Sebaliknya, pekerjaan individual lebih formal dan berfokus pada tujuan individu. Yang kedua, peran informasi. Kenneth D. Benz dan Paul Sales 1948 menganalisis pekerjaan dan aktivitas informasi untuk memahami dan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Mereka mengidentifikasi dua jenis. Yang pertama, fungsional, pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, distribusional, pemenuhan kebutuhan individu. Mereka juga menyoroti pentingnya individu interpersonal, moral, dan motivasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi. Penggunaan peran informal. Peran pemimpin informal dalam suatu kelompok dapat memengaruhi kebutuhan kelompok secara signifikan, seperti menyediakan informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, memperoleh
konsensus, dan mengevaluasi ide-ide penting. Pemimpin tradisional dianggap seperti rapat yang mampu dengan menanggapi pertanyaan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, beberapa pemimpin juga terlibat dalam kegiatan informal seperti berbagi informasi, mengungkapkan pendapat, dan mengekspresikan ide-ide mereka. Pemimpin informal berbeda dari pemimpin tradisional yang memiliki tingkat otoritas formal yang lebih tinggi. Mereka dapat memoderasi diskusi dan dipengaruhi oleh status kelompok, seperti status pemimpin. Mengamati proses tim. Agar tim berfungsi secara efektif, penting bagi semua anggota tim untuk mengembangkan keterampilan mengamati proses tim seperti perilaku terselubung, pola komunikasi, peran formal dan informal, dan pengambilan keputusan. Dalam tim yang dipimpin pemimpin secara efektif, jika tim beroperasi dengan prinsip-prinsip demokratis, anggota dan pemimpin dapat berbagi tanggung jawab ini bersama-sama. Keterampilan mengamati proses merupakan langkah pertama dalam melakukan intervensi untuk meningkatkan efektivitas, baik dengan menyediakan peran fungsional yang hilang atau dengan menunjukkan proses untuk meningkatkan kesadaran kelompok dan kebutuhan untuk melakukan intervensi atau meninjau kembali norma-norma kelompok. Rapat melawan tim yang tidak efektif atau produktif. Efektif rapat berarti membuat lebih mudah dan mungkin bukan pemimpin tim. Fasilitator mungkin ingin memfasilitasi rapat, melaksanakan yang dan melihat tidak lanjut setelah rapat selesai. Pekerjaan yang diperlukan untuk menyiapkan rapat meliputi memutuskan hasil, menentukan dan mendistribusikan agenda, memastikan orang tidak hadir, dan mendistribusikan bacaan dan pekerjaan awal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses kelompok dan rapat dalam konseling multikultural sangat krusial untuk membangun pemahaman, toleransi, dan perilaku positif di tengah masyarakat yang beragam. Konselor dituntut untuk memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan multikultural agar dapat memberikan layanan efektif, adil, dan inklusif. Dengan demikian, konseling multikultural berperan penting dalam menciptakan keharmonisan sosial, solidaritas, serta mencegah dan menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh perbedaannya budaya.